sesuatu yang unik di langit bumi. Layang-layang datang lalu menghilang sesuka hati. Kayak kelakuan Matina ini. Canda. Kali ini saya akan bahas apa itu awan dan mengapa awan bisa terjadi. Apakah karena asap rokok dumlu? Waduh, kayaknya. Ya sudah, tanpa berlama-lama kita intro dulu. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer bumi. Awan juga merupakan massa yang terlihat dan tertarik oleh gravitasi bumi. Proses terbentuknya awan sendiri diawali dari adanya suhu udara panas yang berasal dari daratan. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan uap air naik ke atmosfer. Uap air tersebut akan mengembang secara hati-hati karena tekanan udara di atas lebih enak daripada di bawah. Saat uap air tersebut mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah, uap air tersebut akan mengalami pengembunan sehingga wujudnya berubah menjadi tetesan air. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Hasil kondensasi uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan. Semakin banyak tetesan air yang terbentuk, semakin besar ukuran awan yang terbentuk juga. Jika awan panas tersebut mendapatkan panas dari matahari, awan akan menguap lalu menghilang. Sebaliknya, jika awan tidak mendapatkan panas dari matahari, turunlah awan menjadi tetesan air yang kita sebut sebagai hujan. Lalu, apakah semua awan bisa menimbulkan hujan? Tidak semua awan bisa menimbulkan hujan. Berikut adalah awan yang menimbulkan hujan. Yang pertama ada awan cumulonimbus. Awan ini termasuk dalam awan yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter. Awan cumulonimbus terkenal sebagai awan yang menimbulkan hujan deras diikuti dengan petir dan guntur. Yang kedua ada awan nimbostratus. Awan ini termasuk ke dalam awan rendah yang ketinggiannya kurang dari 3 km. Awan ini mempunyai bentuk tidak menentu, biasanya berbentuk abstrak dan compang-camping dengan warna putih keabu-abuan. Yang ketiga ada awan stratocumulus. Awan ini tergolong ke dalam awan rendah dan berada kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Karena letaknya dekat dengan bumi, maka tidak heran jika kita dapat melihat awan ini dengan sangat jelas. Awan ini dapat menghasilkan hujan yang tidak terlalu deras dibandingkan dengan hujan yang dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Lalu yang keempat ada awan stratus. Awan ini berbentuk lapisan tipis namun lebar di langit dengan warna putih hingga keabu-abuan. Awan stratus ini menjadi tanda kestabilan tekanan udara yang terdapat di atmosfer. Awan ini akan muncul saat cuaca sangat panas, namun tiba-tiba turun hujan ringan atau gerimis. Lalu yang terakhir ada awan altocumulus. Awan ini berbentuk bulatan kecil mirip dengan kapas yang tersebar luas di langit. Awan ini tersebar dengan sangat teratur dan bisa menutupi sebagian besar permukaan langit. Warna dari awan altocumulus sendiri yaitu putih hingga keabu-abuan. Awan ini juga bisa menyebabkan hujan deras dengan diikuti dengan petir dan kilat. Penyebab umum pembentukan awan sendiri adalah kebanyakan awan berbentuk apabila udara basah bergerak vertikal ke atas dan kemudian mengalami pendinginan karena udara mengembang yang selanjutnya sebagai uap air berkondensasi dan membentuk awan. Pernah gak sih kalian berpikir bentuk awan itu berubah-ubah dan suka ngilang gitu? Nah, ternyata ini dapat terjadi dikarenakan awan terdiri dari titik-titik air dan awan terus bergerak ketika awan bertemu dengan udara panas. Maka titik-titik air pada awan ini akan menguap. Karena titik-titik air ini menguap,
maka akan mengurangi titik-titik air yang ada pada awan, sehingga awan pun akan berubah bentuknya. Sebenarnya apa sih yang membedakan kabut, embun, dan awan? Kabut sebenarnya adalah awan karena proses pembentukannya yang sama. Yang membedakan adalah kabut berada lebih dekat dengan permukaan bumi, sedangkan awan terletak lebih tinggi. Mulanya, uap air dan gas yang terdapat dalam udara mengembun ketika ada proses pendinginan atau suhu menurun. Titik-titik air ini ringan sehingga melayang-layang dan jumlahnya sangat banyak. Inilah yang menyebabkan penglihatan kita terganggu ketika ada kabut. Titik-titik air ini kemudian ada yang terus naik ke atas hingga menjadi awan. Titik-titik air yang berat kemudian jatuh ke bumi. Nah, ketika jatuh ke bumi, titik-titik air tersebut kemudian menempeli daun, besi, tembok, dan lain sebagainya lah. Inilah yang kita kenal sebagai embun. Dan itulah info seputar awan. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang awan, kalian bisa berkunjung ke rumah pawang awan terdekat. Saya beserta kru jajaran Wisla mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum.